Candi Lor atau bisa disebut Candi Bata ini merupakan candi penanda atas kemenangan Empu Sindok dan masyarakat Sri Jayamerta melawan tentara Sriwijaya. Setelah berusia ribuan tahun, kondisi Candi Lor semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan belum pernah ada pemugaran sama sekali, bahkan batu batanya semakin tergerus. Sebagian fondasi dari bangunan ini masih berdiri kokoh akibat cengkraman dari akar pohon besar yang tumbuh di atasnya. Candi Lor. Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya. Dari prasasti Anjuk Ladang, diketahui bahwa Empu Sindok Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, serta Rakai Hanuruhan pada tahun 937. Hal itu untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jayamerta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang, yang kemudian nama tersebut menjadi Nganjuk sebagai kawasan Swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan. Pada areal Candi Lor terdapat dua makam abdi dalem kinasih Empu Sindok yang disebut Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Diketahui dari tulisan Hypermans adanya sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh di area candi ini sejak tahun 1866. Sir Thomas Stamford Raffles juga pernah mencatat Candi Lor pada tahun 1817. Ia mencatat bahwa distrik Anjuk terdapat bangunan suci yang berdiri dan berbentuk seperti Candi Jabung di Probolinggo. Hal yang sama dilakukan oleh N.W. Hypermans pada tahun 1866 dan J. Knebel pada tahun 1908. Sementara itu, Krom pada tahun 1913 memberi analisis prasasti Anjuk Ladang yang diketahui di halaman Candi Lor, yakni bahwa Candi Lor berdiri pada tahun 859 Saka atau 937 Masehi dan memiliki hubungan dengan Sri Maharaja Empu Sindok Sri Isyana Wikrama Tunggadewa. Candi Lor memiliki denah bujur sangkar, memiliki ketinggian 66 mdpl yang terbuat dari batu bata. Pintu masuk berada di sisi barat karena terdapat anak tangga dengan tinggi 3,4 meter. Di depan bangunan candi terdapat sisi fondasi dua candi perwara, tengah dan selatan. Keadaan Candi Lor saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga hanya tersisa bagian kaki dan tubuhnya. Bagian tenggara tubuhnya mengalami keruntuhan akibat pohon kepuh yang berumur ratusan tahun, sehingga akar pohon kepuh menelusuk dan melilit masuk ke badan dan dasar candi. Hal inilah yang menyebabkan Candi Lor belum mendapat renovasi untuk diperlihatkan bentuk aslinya. Tokoh yang memerintahkan pendirian Candi Lor adalah Empu Sindok, raja pertama dari Kerajaan Medang.
Empu Sindok memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, dan Rakai Kanuruhan untuk membangun bangunan suci yang diberi nama Sri Jayamerta. Bangunan ini yang nantinya akan menetapkan kawasan Anjuk Ladang sebagai kawasan swatantra atau daerah bebas pajak. Hal itu sebagai bentuk apresiasi atas jasa masyarakat Anjuk Ladang yang telah membantu berperang melawan kerajaan Sriwijaya. Sejarah terjadinya perang antara Empu Sindok dengan kerajaan Sriwijaya sendiri berawal ketika adanya perseteruan di dalam keluarga Wangsa Sanjaya. Hingga puncak dari perseteruan tersebut terjadi pada tahun 928 yang membuat Raja Mataram kuno pada waktu itu, yaitu Raja Diyahwawa, memerintahkan menantunya Empu Sindok untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tidak hanya karena perseteruan itu, tujuan lain dipindahkannya pusat kerajaan karena faktor alam, yaitu gunung meletus dan gempa bumi di Yogyakarta, yang mengakibatkan bangunan kerajaan mengalami rusak parah. Raja Diyahwawa juga memberikan kewenangan penuh kepada Empu Sindok untuk bersiap diri apabila tentara Sriwijaya menyerang. Kewenangan itu pun dilakukan oleh Empu Sindok dengan baik. Beliau mengatur strategi dengan memanfaatkan masyarakat Anjuk Ladang untuk membantu perang melawan tentara Sriwijaya. Strategi ini dinamakan strategi perang rakyat semesta. Masyarakat dilatih perang di lapangan terbuka Anjuk Ladang. Tepian dari lapangan tersebut dikelilingi oleh pohon perdu yang sangat rimbun. Pohon inilah yang digunakan masyarakat Anjuk Ladang untuk bersembunyi. Saat peperangan terjadi, masyarakat Anjuk Ladang yang bersembunyi di rimbunan pohon perdu secara serentak langsung membunuh dan membantai para tentara Sriwijaya di lapangan tersebut. Berkat keberhasilan Empu Sindok dalam memimpin peperangan, Raja Diyahwawa memberikan kekuasaan kerajaan Mataram sepenuhnya kepada Empu Sindok pada tahun 929 Masehi. Kemudian Empu Sindok mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Medang dan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja pertamanya dengan gelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok juga mendirikan dinasti baru bernama Dinasti Wangsa Isyana. Empu Sindok juga mendirikan Tugu Kemenangan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada masyarakat Anjuk Ladang dan mempersembahkan kepada Batara Desa Hyang Prasada. Dalam tulisan yang tertera di Prasasti Anjuk Ladang, Empu Sindok memerintahkan agar tanah sawah Kakatikan dijadikan sima yang dipersembahkan kepada Batara di Sahyang Prasada Kabaktian di Sri Jayamerta Dharma di Anjuk Ladang. Menurut makalah dari sejarawan Decas Paris, Raja Empu Sindok mendirikan Tugu Kemenangan atau Jaya Stamba setelah kemenangan melawan tentara Melayu pada tahun 937 Masehi. Pada tahun 937 Masehi, tugu tersebut diganti candi. Saat ini, setelah berusia ribuan tahun, kondisi Candi Lor semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan belum pernah ada pemugaran sama sekali, bahkan batu batanya semakin tergerus. Sebagian pondasi dari bangunan ini masih berdiri kokoh akibat cengkraman dari akar pohon besar yang tumbuh di atasnya. Menurut Anam Fuadi Kasih Purbakala dan Museum Kabupaten Nganjuk, Candi Lor atau bisa disebut Candi Bata ini merupakan candi penanda atas kemenangan Empu Sindok dan masyarakat Sri Jayamerta melawan tentara Sriwijaya. Kemudian Empu Sindok memberikan hadiah kepada masyarakat Sri Jayamerta berupa Simas Watantara. Tokoh yang berperan dalam peperangan itu bernama Anjuk Ladang, yang kemudian dinamakan dengan nama Simas Watantara Anjuk Ladang. Kemudian dibangunlah Jaya Stamba berupa prasasti yang berisi sejarah sebelum dan sesudah terjadinya perang melawan pasukan Sriwijaya.